Halo gengs, ketemu lagi di channel ini. Jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan selamat menyaksikan. Selesai dioperasi, Hae-in hanya menyebutkan satu kata, yaitu Baek Hyun-woo, karena sebelumnya itu adalah cara untuk ia mengingatnya. Saat ini, Eun-sung menemukan buku diari Hae-in dan membacanya. Ia memutuskan untuk membuang dan membakarnya. Eun-sung menyuap dokter dan para perawat di sana dengan memberikan dana besar untuk bisa berada di posisi Hyun-woo. Eun-sung semakin mempengaruhi Hae-in dengan menjelekan Hyun-woo. Bahkan Eun-sung bersandiwara bahwa ia telah menyelamatkan Hae-in dari kecelakaan sebelum operasi. Dan dalang dari peristiwa itu adalah Hyun-woo. 괜찮아, 이 정도. Sementara di tempat lain, Hyun-woo sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian mengenai kasus pembunuhan. Pihak kepolisian memiliki bukti kuat dari sidik jari dan darah Hyun-woo. Selain itu, ada barang bukti pisau milik Hyun-woo. Akan tetapi, Hyun-woo mengaku tidak bersalah. Ia melawan dengan alasan yang logis. Namun, kepolisian tetap tak mempercayainya. 1 bulan telah berlalu setelah Hae-in operasi dan pemulihan. Ia memutuskan untuk pulang ke Korea. Seluruh keluarga Queen telah bersiap untuk menyambut Hae-in. Hae-in bersikap acuh terhadap keluarganya. Karena selama 1 bulan, Hae-in telah dicuci otaknya oleh Eun-sung. Hae-in kini tak mempercayai keluarganya. Bahkan saat keluarganya menjelaskan kejahatan Eun-sung, Hae-in tetap tak percaya. Karena sebelumnya Eun-sung telah memutarbalikkan fakta mengenai dirinya yang seolah korban. Dan keluarga Queen seolah pelaku kejahatan terhadap Hae-in. 어머니한테 재산 관리를 맡기신 거야. 회장님은 너한테 다 주고 싶어 하셨어. Singkat cerita, setelah di rumah, Eun-sung bergegas menemui ibunya Seolhee. Eun-sung tahu bahwa Seolhee dalam kecelakaan Hae-in sebelum operasi. Eun-sung mengancam jika Seolhee membahayakan hidup Hae-in, maka ia akan membocorkan rekaman di lukisan yang tertera itu sebagai bukti saat Seolhee meracuni ketua Hong. Dan akan memenjarakannya sama seperti Hyun-woo. 네가 나를 감히 나를? Saat berada di kamarnya, Hae-in heran karena tak ada barang-barang yang tersimpan untuk bisa mengembalikan ingatannya. Namun, saat di kamar Hyun-woo, ia melihat album musik dan memutarnya. Ia merasa bahwa selera musiknya dan Hyun-woo sama. Oleh karena itu, ia sangat penasaran seperti apakah Hyun-woo. Dan pagi harinya, ia menjenguknya ke penjara. Saat pertama kali melihat Hyun-woo, hatinya berdebar dan pandangannya tak berhenti menatap Hyun-woo. Hyun-woo hanya memberikan perhatian dengan bertanya keadaannya. Namun, Hae-in yang telah terpengaruh hanya tahu tentang kejelekannya. Tanpa tahu, ia di masa lalu adalah orang yang paling Hae-in cintai. Dan meskipun Hae-in hilang ingatan, ia tetap tak akan menyerah dan berjanji untuk selalu di sisinya. Hyun-woo juga meminta maaf atas janjinya karena saat siuman ia berada di penjara. Keesokan harinya, Hae-in dan Eun-sung datang ke kantor Queen. Namun, para staf terdahulu terkejut karena rumor beredar bahwa Eun-sung dan Hae-in akan segera menikah. Ketika di penjara, Hyun-woo dibantu oleh Yang-gi untuk menemukan barang bukti lain yang bisa memenangkannya saat sidang nanti. Yang-gi bekerja sama dengan detektif suruhan Bom Joon. Selain itu, Bom Ja dan detektifnya juga membantu pencarian barang bukti lain. 어르신, 저 뭐 좀 여쭤볼 낚시터 쪽에 CCTV나 뭐 그런 건 Saat ini sidang dimulai. Seluruh keluarga Queen dan Hyun-woo datang untuk menyaksikan persidangan. Jaksa lalu memaparkan beberapa bukti yang mengaitkan Hyun-woo sebagai pelaku pembunuhan. Saat ditanya oleh hakim, Hyun-woo tetap berkata bahwa ia tak bersalah, dan Yang-gi sebagai pengacara membelanya dengan beberapa bukti. 입은 사람이
피고인의 집에서 범행 도구를 훔쳐서 나왔고 Yang Gi membuktikan saat kejadian pembunuh memakai baju hijau sedangkan Hyunwoo tidak. Selain itu, ada bukti rekaman CCTV di apartemen pisau milik Hyunwoo dicuri oleh seseorang. Dan pisau yang dicuri itu percis dengan barang bukti. 범행 장소 인근에서도 발견이 됐다면요? Selain itu, ada bukti rekaman seseorang membakar barang bukti baju tak jauh dari TKP. Saat diidentifikasi, baju yang dibakar dan sehelai benang yang ditemukan di mobil itu sama percis. Namun, pengacara terlapor tetap tak setuju dan meyakinkan hakim bahwa sidik jari Hyunwoo di barang bukti pisau itu. Ia meminta bukti secara langsung. Yang Gi langsung memberikan barang bukti berupa video dan foto kejahatan orang suruhan itu secara langsung. Untungnya, Bomja dan detektifnya berhasil meretas handphone milik pelaku dan benar saja ada video laporan atas kejahatan pembunuh bayaran itu. 수 있습니다. 기각해 주십시오. 본 재판에 지대한 영향을 끼칠 결정적 증거입니다. Hyunwoo akhirnya menang di sidang itu dan dibebaskan. Sementara polisi berhasil menangkap pembunuh bayaran itu. Saat dibebaskan, Hyunwoo dijemput oleh saudaranya. Mereka langsung pulang ke desa Yongdulri. 시도하던 진범 유모 씨를 붙잡았습니다. 유 씨는 공범이 없는 단독 범행을 주장하고 있는 Namun, ternyata Hae-in mengikutinya karena penasaran terhadap mantan suaminya itu. Setelah sampai di Yongdulri, Hyunwoo disambut hangat oleh orang tuanya dan seluruh warga desa. 나 엄청 걱정했다. Bumja kini kembali ke Yongdulri agar bisa bertemu dengan Yongsong. Namun, ia beralasan akan merayakan atas kebebasan Hyunwoo. Seluruh keluarga dan warga desa berkumpul di balai desa untuk merayakan dan ada beberapa hadiah untuk pemenang undian di perayaan ini. 아유 깔끔하다. Satu persatu hadiah itu diundi. Ketika hadiah paling utama, Bumja dengan sengaja memilih nomor undian Yongsong agar ia bisa memberikan hadiahnya kepada Yongsong. Namun, ketika akan diberikan, Yongsong menolak dan memberikannya kepada orang lain. Yongsong memilih pergi dan Bumja mengejarnya keluar. Saat ditanya mengapa ia tak menerima hadiah itu, padahal Bumja dengan perhatian memberikan hadiah itu untuknya. Yongsong beralasan bahwa orang lain lebih membutuhkan daripada dirinya. Lalu setelah itu Bumja mengungkapkan perasaan kepada Yongsong. Namun sebelum Yongsong menjawab, ternyata Hyungtae memberitahu Bumja bahwa ia berbicara dengan pengeras suara yang terhubung ke balai desa. Otomatis seluruh warga desa mendengarkan hal itu. Bumja yang malu lantas berlari pergi dan disusul oleh Yongsong. Di sisi lain, Eun-song sedang marah besar karena sekarang posisinya akan tergeser. Hal itu terjadi karena Seolhee akan naik sebagai ketua grup Queen. Eun-song buru-buru menggunakan dana gelap untuk membeli saham Queen sebesar 4,2%. Di sisi lain, keluarga Queen berkumpul untuk melakukan rencana. Tapi, Hyunwoo saat ini memiliki bukti rekaman Eun-song atas penipuan 2 triliun kepada perusahaan Queen. Bukti itu Hyunwoo dapatkan dari Dae-hee. 진짜가 어울리는 자리로 갈 걸 그랬어. Sementara di tempat lain Dae-hee sedang disekap dan akan dibunuh oleh suruhan Seolhee. Untungnya Sochul datang tepat waktu, akan tetapi Sochul malah dikeroyok dan babak belur. Namun Sochul pantang menyerah. Ia lalu bangkit dan memanfaatkan kelengahan. Ia segera melawannya. Sochul lalu tak sadarkan diri. Untungnya Hyungtae dan temannya datang dan segera menelpon polisi. Dae-hee tak mau kehilangan Sochul dan berkata bahwa ia mencintainya.
Sochul lalu sadar dan membalas bahwa ia juga mencintai Daehi. Saat ini, Hae-in dan Hyunwoo berada di akuarium. Mereka sedang menyaksikan video pernikahannya dahulu. Hyunwoo diberi buket dan kartu ucapan oleh Hae-in. Karena itu, sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Hae-in sebelum operasi. Namun, Hae-in tak mengingatnya. 부영 같이 살 생각은 하지 마. 이왕 이렇게 된 거 난 웨딩 드레스 한 번 더 입어야겠어. 이런 걸 내. Saat di rumah, Hae-in melihat paket dari rumah sakit untuknya. Saat dibuka, ternyata itu buku diari Hae-in yang menuliskan segala perasaannya kepada Hyunwoo. Hae-in membacanya dan ia pun mulai mengingatnya. Hae-in lalu bergegas pergi untuk menemui Hyunwoo. Hae-in menangis, menyesal dan merasa bersalah atas sikapnya selama ini. Sementara Eun-sung yang mengetahui Hae-in pergi segera menyusulnya. 그럼 이 남잔 내가 소개를 할게. Hae-in berlari untuk menemui Hyunwoo. Dan posisi mereka berseberangan. Hyunwoo berkata, diamlah, biarkan ia yang mendatanginya. Namun, saat menyeberang untuk menemui Hae-in, Hyunwoo ditabrak oleh Eun-sung dengan sengaja. Nah, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur. Terima kasih telah berkunjung dan terima kasih atas support yang kalian berikan. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. See you next time.